Tema firman Tuhan di hari ini, jangan pura-pura baik. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terlalu banyak orang sekarang ini jago bersandiwara, jago berakting, pura-pura baik lagi, padahal dia menusuk, menikam dari belakang. Aduh, gimana Brur, pergumulanmu seperti apa? Oh, kasihan ya, hanya sampai di kasihan, hanya sampai di mulut, manis di bibir. Jadi memutar kata, itu lagu dunia. Manis di bibir, memutar kata. Oh, kasihan, oh pelayananmu seperti apa? Tetapi mau kasih keluar 25.000, ini ada uang bensin. Tidak mau, tetapi dia mau menunjukkan dia pura-pura baik. Kalau boleh orang tahu dia, oh bapak itu adalah yang paling baik. Bahkan kalau dalam acara-acara, kalau boleh orang berkata, Bapak Joni paling baik di kota Jayapura. Oh, dia mau seperti itu. Padahal tindakannya nol besar. Tindakannya tidak ada. Tuhan tidak mau seperti itu. Kita melihat dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Ini sambungan khotbah saya. Kemarin, tanggal berapa kemarin? 10, hari ini tanggal 11. Iya. Dan 11 Desember 2024, ayat yang ke-14. Filipi 4, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ternyata Alkitab mencari orang-orang yang suka memberi. Karena lewat pemberian dari jemaat, pekerjaan Tuhan akan maju. Gereja baru terbuka, bisa terbeli tanah. Kalau jemaat tahu memberikan perpuluhan, kalau orang Kristen tahu memberi walaupun itu bukan tempat dia bergereja. Kami banyak kali dapat berkat dari orang-orang gereja GKI, padahal kami gereja GBI. Nah, Tuhan mau yang seperti itu. Tapi ada juga orang Kristen yang fanatik. Oh, karena saya Advent, saya tidak mau memberi di GBI. Saya percaya orang seperti itu tidak akan pernah diberkati Tuhan. Karena Alkitab tidak pernah mencatat orang yang fanatik, yang tidak mau memberi di denominasi lain akan diberkati. Tidak ada ayat seperti itu. Ayat yang ke-14, namun baik juga perbuatanmu. Perbuatan kita sangat ditunggu Tuhan. Kau hanya sekedar teori, oh semua orang jago kalau cuma teori. Tetapi kalau yang ditunggu Tuhan adalah prakteknya. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Tuhan mau kita bukan jago berteori. Kalau kita jago berteori, sama seperti orang Farisi, orang pemungut cukai, oh jago sekali mereka. Mereka juara 1. Kalau soal putar-putar lidah, putar-putar kata, orang Farisi ini juara 1 di dunia. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan sangat benci orang yang jago bersilat kata. Tuhan sangat benci. Kenapa? Karena kalau cuma pintar bicara itu, mau cari 1.000 orang dalam sekejap dapat. Tetapi yang mau dengan tindakan yang nyata, dalam 1.000 hanya 1-2 orang. Sudah mulai langka. Sebagaimana solar di Jayapura sudah mulai langka, sudah mulai sulit.
antriannya panjang banget. Begitu juga untuk mendapatkan orang Kristen yang tahu memberi, orang Kristen yang tahu berkorban. Bahkan kalau dia berkorban, dia ungkit-ungkit. Bahkan kalau dia berkorban, dia mau atur pendetanya. Nah, seperti itulah keadaan sekarang. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang ada buah. Kita menjadi orang Kristen yang mempraktekkan firman Tuhan. Saudara, mimbar ini adalah salah satunya. Ibu yang memberi ini jemaat kami tidak banyak bicara, tetapi banyak berbuat. Tuhan mau ada tindakan yang nyata. Kami lewat kesempatan ini, baik tempat kami mengambil minyak tanah, kami ucapkan terima kasih. Bapak Peri, Ibu Maisa, kami mengucapkan terima kasih. Ibu Intan, walaupun Ibu Intan mungkin tidak dengar khotbah kami, tetapi terdengar di sorga. Tuhan mau orang Kristen tahu berterima kasih. Tuhan mau kita tahu memberi, berlomba-lomba untuk tahu memberi. Banyak orang Kristen sekarang berlomba-lomba berdoa supaya diberkati. Iya. Apalagi bulan Desember, penelitian dari pendeta besar, saya tidak perlu sebut nama, dia berkata banyak orang Kristen berlomba-lomba minta doa berkat. Karena apa? Kebutuhannya banyak. Tetapi hanya 5% orang Kristen yang berdoa murni. Ketika dia berdoa minta berkat, dia mau memberi di pelayanan. Dia mau memberi di pastori. Dia mau mencukupkan kebutuhan pastori. Dia mau mencukupkan kebutuhan pranatal, perayaan Natal. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Sehingga ibu yang memberi mimbar ini, dalam usianya sekarang, Tuhan boleh berkati dia berkat mengandung. Iya. Karena apa? Kesusahan-kesusahan kami, dia sudah ringankan. Nah, firman Tuhan yang perlu kita dengar di hari-hari ini adalah kita mau belajar berkorban. Kita mau belajar berkorban. Karena apa? Kalau kita pelit dengan pekerjaan Tuhan, saya selalu berkata, jangan kau mimpi engkau diberkati Tuhan. Karena Tuhan mau mencari orang yang selalu ringan tangan, terbuka tangannya. Ketika dia dapat, dia buka, dia terima, dia salurkan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan cari. Tetapi orang Kristen yang hanya berlomba-lomba untuk minta berkat, jangan mimpi. Karena saya percaya apa yang ditulis di Alkitab, tidak mungkin Tuhan akan langgar. Amin. Jadi telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Oh haleluya. Dan kami alami orang yang khotbah saya kemarin, orang yang memberi dengan tulus kepada kami, kepada pekerjaan Tuhan di Pondok Daud, pekerjaan Tuhan di Daniel, sampai saya mati saya tidak lupa. Dan saya rindu mendoakan. Karena apa? Orang-orang seperti ini yang perlu didoakan. Tetapi kalau konteks kami pendoa syafaat, semua orang kami doakan. Tapi ada doa khusus yang dicatat oleh Alkitab, mendoakan orang yang tahu memberi. Yaitu ada di ayat ini, Filipi 4 ayat 10 sampai ayat 19. Kamu sendiri tahu ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi,
pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Tuhan mau kita belajar berkorban, belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan. Apalagi pelayanan-pelayanan perintisan butuh sekali topangan. Dan ini dicatat dengan jelas. Orang-orang di Filipi, kalau saya boleh mau katakan, orang-orang yang ada di Jayapura, orang-orang yang ada di Jawa, orang-orang yang ada di orang Kristen yang ada di Makassar, orang-orang Kristen yang ada di Tanah Toraja, di Ambon, di Sumatera, di Sulawesi Tengah. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita terbeban akan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara ada rasa terbeban, di sorga juga akan ada rasa terbeban untuk memberkatimu. Kalau di perasaanmu pelit, di sorga pasti pelit. Kalau engkau ada kerinduan untuk menolong, berkorban, pasti tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Amin. Tetapi sebaliknya, kalau di pikiranmu pelit, pintu-pintu berkat semuanya tertutup rapat. Kalaupun dibuka, Tuhan buka kecil saja, buka 2-3 senti saja, supaya apa? Engkau tidak mati kelaparan. Tetapi kalau engkau pelit dengan pekerjaan Tuhan, pasti pintu-pintu berkat, saya katakan cuma 2 senti saja yang terbuka. Tetapi kalau engkau rajin berkorban, Tuhan bilang, hai malaikat, buka lebar-lebar, buka full pintunya, buka semua berkat, supaya kalau dia diberkati, pasti dia memperhatikan pembangunan gereja. Saudara, di kampung kami Sulawesi Utara, walaupun mereka cuma petani, tetapi kalau bilang mau bangun gereja, rata-rata gereja-gereja besar. Di tanah Papua ini, dana otsus besar, tetapi sulit membangun gereja. Karena apa? Masih ada pejabat-pejabat yang masih pelit dengan Tuhan. Oknum-oknum pejabat yang lari kemana ya? Saya tidak bisa sebut lari kemana. Tetapi mari di akhir zaman ini, Allah mau pembangunan gereja. Orang Kristen boleh melihat. Orang Kristen tidak menutup mata. Bahkan kalau orang Kristen tidak memberi, ada orang Muslim yang Tuhan bisa gerakan. Di pelayanan kami yang ke-7, GBI Daniel, orang Muslim yang terbuka membangunkan gereja. Wow, dahsyat orang Muslim ini. Luar biasa orang Muslim ini. Saya percaya orang Muslim ini pasti masuk surga. Dia berKTP Muslim, dia beragama Muslim, tetapi dia mau membangun gereja. Tetapi orang Kristen yang dari kandungan, dari dia punya tete, opa, oma, oh dia keturunan pendeta, pelit dengan pekerjaan Tuhan. Kalau bilang mengumpulkan uang, dia paling jago. Tetapi kalau bilang mau berkorban, dia paling pelit. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, ayat yang ke-16, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Terima kasih, baik Bapak Felani Wangka yang sering membeli bensin kami di depan, terima kasih.
baik keluarga Ibu Nona, orang tua dari Justin yang selalu memberikan kami makan minum, terima kasih pemberianmu. Tuhan akan memperhatikan, baik Ibu Meiti Mandang yang baru-baru ini sudah transfer berkat di pelayanan Pondok Daud. Ibu Intan Lumempo adalah yang paling setia. Pembangunan gereja di Anugerah Regensi adalah buat tangan dari Ibu Intan. Saya percaya, walaupun orang yang saya sebut mereka tidak dengar khotbah kami, tetapi sorga yang mendengar, sorga akan sibuk memberkati orang-orang yang memberi. Karena pekerjaan Tuhan akan maju kalau banyak orang Kristen yang tahu memberi. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak akan maju-maju kalau orang Kristen tidak mau memberi. Dan Tuhan akan pindahkan kepada orang lain. Kalau orang Kristen tidak mau memuji Tuhan, Tuhan bisa pakai batu-batu, gunung-gunung. Itulah yang dicatat oleh firman Tuhan. Ya, karena di Tesalonika, luar biasa. Ternyata jemaat Filipi, dorang bukan cuma memperhatikan di Filipi. Ketika Rasul Paulus menginjil di Tesalonika, di kota yang lain, mereka terlibat, mereka ikut, mereka nggak pelit dengan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa Tuhan mempercayakan berkat kita, titipkan berkat kita untuk kita salurkan bagi pekerjaan Tuhan. Semakin banyak kita salurkan, semakin banyak Allah memberi. Contoh, kita salurkan 100 juta, 300 juta Allah berikan kepada kita. Karena Allah yang kita sembah, Dia memberikan bukan hanya seperti manusia. Orang kasih ada apa? Kalau ada keluarga dia menikah, baku catat. Oh, waktu anak saya menikah, kamu kasih 1 juta, saya mau balas kamu 1 juta. Kalau Tuhan nggak seperti itu, kita kasih 1 juta, 10 juta atau 20 juta, itu yang Tuhan balas. Amin. Itulah Allah yang kita sembah. Allah yang sangat baik. Allah yang sangat mengasihi kita. Allah yang sangat mempedulikan kita. Ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar, yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi buahnya kita ini akan memperbesar keuntungan kita. Keuntungannya apa? Kesehatan Tuhan jaga. Ada banyak orang Kristen kaya, tapi cuma rumah sakit yang kasih habis. Tiap bulan masuk rumah sakit, terbang ke Penang, Malaysia. Oh, terbang ke Singapura, berobat di sana. Hitung-hitung rumah sakit yang ambil uangnya. Rumah sakit yang bikin bangkrut. Kenapa? Kalau dia melihat pekerjaan Tuhan, dia suka tutup mata. Orang lain sudah, nggak perlu saya bantu. Ada banyak donatur di gereja itu. Akhirnya penyakit yang ambil uangnya. Siksa sakit, dan tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Mukanya asam terus, mukanya cemberut terus. Karena apa? Firman Tuhan berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berbahagia orang yang suka memberi. Dan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Wow, luar biasa. Aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Jemaat Filipi adalah jemaat yang best is the best. Baik yang terbaik. Paling jago memberi. Paling hebat memberi. Rahasia Rasul Paulus pelayanannya maju pesat. Karena ada orang-orang Kristen jemaat yang ada di Filipi. Malahan lebih daripada itu. Wow, luar biasa. Ini sudah benar-benar
sangat langka, sangat langka. Dan saya percaya orang Kristen yang masih mempertahankan tradisi memberi di gereja, tradisi memberi dalam pekerjaan Tuhan, tradisi berkorban, anak cucumu diberkati dengan luar biasa. Iya, bahkan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Wow, bahkan ada orang khusus yang jemaat Kristen di Filipi ini siapkan. Oh, luar biasa, tersistematis. Sudah jarang sekali, saudara, dari tahun ke tahun, 18 tahun lebih ini kami melayani. So, semakin langka orang Kristen memperhatikan pekerjaan Tuhan di Pondok Daud. Tetapi walaupun semakin sedikit, kami boleh berhasil membangun 7 pelayanan gereja. Dan salah satunya ada di Sulawesi Utara. Di Jayapura ada 5. Dan di Sentani, Kabupaten Jayapura 1. Dan di Provinsi Sulawesi Utara ada 1. Karena Allah yang kita sembah tidak tergantung dengan pemberian manusia. Allah Yehova Jireh yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Iya. Suatu persembahan yang harum. Wow. Ternyata di bulan Desember ini yang Tuhan cari bukan kamu ibadah parfummu paling mahal, tidak. Banyak orang di tanggal 25 Desember bukan hanya baru, bahkan ada orang yang maniak baju baru, dia beli dan dia tidak mau cuci. Hanya gantungannya yang dia gunting, gantungan harganya. Tetapi dia belum cuci supaya dia masih hirup. Wah, baju saya ini baru, paling mahal. Di antara semua jemaat yang hadir, baju saya ini yang paling mahal. Tetapi yang Tuhan cari adalah persembahan yang harum. Apa itu persembahan yang harum? Yaitu orang yang sukacita di dalam memberi, sukacita di dalam mengasihi Tuhan. Saya bangga kalau ada orang yang menyumbang kami sound system, Bapak Pendeta Rifo Manangsang. Sampai hari ini kami ingat sumbangan Bapak. Sumbangan sound system yang harganya sekitar 50 juta. Kami selalu ingat. Sumbangan Bapak Clementinal almarhum. Sumbangan gereja ini salah satunya sumbangan dari Bapak Clementinal yang sudah almarhum. Tetapi doa kami supaya keluarga dari Bapak Clementinal diberkati dengan luar biasa. Orang yang suka dalam pembangunan gereja adalah calon-calon kesayangannya Allah. Sekali lagi, orang Kristen yang suka membangun gereja, mereka akan disebut kesayangan-kesayangannya Allah, pangeran-pangerannya Allah. Sebab apa? Harga bangunan di Jayapura mahal-mahal. Tidak ada harga bangunan yang tidak mahal di Jayapura ini. Tetapi bagi orang Kristen yang mau berkorban dalam pembangunan, mereka akan menjadi kesayangan Allah. Mereka anak-anak berprestasi, anak-anak mereka akan dapat pekerjaan yang terbaik, cucu-cucu mereka. Karena Tuhan akan membalas. Kalau Tuhan yang balas, bukan seperti yang saya katakan tadi, baku balas di acara pernikahan. Kalau mereka sepupu mereka ada di kampung kami, keluarga yang keturunan marga Pandey, mama saya marga Pandey. Mereka mempraktekkan, kalau anak saya menikah kamu kasih 1 juta, sebaliknya. Tetapi kalau Tuhan yang memberi, bukan cuma 1 juta, mau 10 juta, mau 100 juta, itu tidak, Tuhan tidak tanggung-tanggung. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak ada kata pelit bagi Tuhan, tidak ada kata koncudu bagi Tuhan. Yang ada hanya manusia-manusia saja. Iya.
suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Dorcas satu-satunya manusia yang bisa hidup karena dia rajin memberi sedekah. Amin. Orang yang memberi sedekah sangat disayang Tuhan. Tetapi orang yang tidak tahu berkorban, pasti pintu-pintu berkat akan tertutup. Ini dicatat dengan jelas. Persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Amin. Oh haleluya. Apa yang tidak ada di sorga, semuanya ada. Saya bangga kalau kami Tuhan Gerakan berkorban minyak tanah bagi orang lain. Kami berkorban uang persembahan Natal kami di satu gereja. Kami bangga kami mempraktikkan firman Tuhan. Akan ada rasa tertuduh kalau saya berkhotbah berkorban, saya sendiri tidak tahu berkorban. Di mana Tuhan berkata, disukai dan yang berkenan kepada Allah. Oh, Allah sangat terhibur. Orang-orang Kristen yang jago memberi, tahu berkorban, bukan hanya teori. Oh Pak Pendeta, kasihan nih, Pak Pendeta pun anak masih kecil-kecil. Pak Pendeta, oh belum sekolah ya anak-anak, kasihan sekali, kasihan. Oh mungkin ada 20 kali dia ucapkan, tetapi biar cuma 1.000 rupiah dia tidak keluarkan dari kantongnya. Betapa berdosanya orang Kristen yang jago berkata, kasihan ya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Dimuliakanlah orang-orang Kristen yang tahu memberi. Tuhan akan suruh, malaikat, engkau harus memperhatikan Ibu Daisy. Engkau harus memperhatikan Ibu Intan, Ibu Meiti Mandang. Engkau harus memperhatikan Ibu Anita Sendo. Tuhan, engkau harus memperhatikan Bapak Nofri Ranti, Bapak Sangor, Bapak Ratu Numan Sangor harus diperhatikan. Mereka suka memberikan makan kepada Pendeta Fani dan Pendeta Christine. Surga akan memberkati. Dan saya percaya orang-orang yang tahu berkorban itu dipilih Tuhan, dicari Tuhan, disukai Tuhan. Wow, keren. Dicintai Tuhan. Oh haleluya. Saya percaya orang-orang yang dicintai Tuhan, mereka akan mendapatkan berkat-berkat yang spektakuler. Mereka akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak Peri, harganya murah, dan keluarga Semangkut Kolino, harga minyak tanahnya murah, dan kami boleh dapat menjualnya dengan baik. Tuhan